Di awal film memperlihatkan seorang guru olahraga tampan yang bernama Pak John. Hari itu Pak John sedang mengajar materi renang di depan siswi-siswinya. Kebetulan Pak John memang mengajar di sebuah sekolah menengah khusus perempuan. Nah, di saat semua sedang fokus memperhatikan Pak John, salah satu siswi bernama Yong Yun malah diam-diam naik ke tempat lompatan paling atas. Pak John yang melihat itu lalu menegurnya agar jangan melompat. 야, 내려와! 빨리 내려와! 너 거기서 뭐 하는 거야? 빨리 내려와! 야, 내려와! Tapi Yeon Yun tetap melompat dan menahan berat tubuhnya agar tetap berada di dasar kolam. Ternyata Yeon Yun sengaja melakukan itu agar Pak John datang menolongnya. Pak John bersama istrinya yang cantik bernama Seo Yun hidup sederhana di sebuah apartemen kecil. Meski begitu, keduanya sedang bahagia karena Seo Yun tengah hamil anak pertama mereka. Keesokan harinya di sekolah, Yeon Yun kembali modus mendekati Pak John. Ia terkena lemparan bola dari Pak John sampai akhirnya terjatuh. Pak John lalu membawanya ke UKS dan mengobati lukanya. Di sini, Yeon Yun lalu nekat memeluk Pak John dan menempelkan sesuatu di belakang bajunya. Lanjut, Pak John yang singgah membeli rokok secara tak sengaja kembali bertemu dengan Yeon Yun di sana. Yeon Yun lalu modus ingin diajari tentang rugby. Pak John yang baik hati lalu mengajaknya untuk menonton pertandingan rugbynya. Di sana, Yeon Yun terlihat sangat bahagia sembari memberikan semangat Pak John yang sedang bertanding. Keesokan harinya, Yeon Yun terlambat dan akhirnya mendapat hukuman berlari keliling lapangan dari Pak John. 자, 빨리 간격 붙이고! Setelah dihukum, Yeon Yun bersama teman-temannya pergi bermain basah-basahan karena merasa gerah. Pak John pun mulai memperhatikan Yeon Yun dengan tatapan cinta. Setelah Yeon Yun pergi, Pak John menemukan jepit rambutnya yang tertinggal. Ia lalu membawa jepit rambut itu pulang. Namun saat di rumah, jepit rambut itu hilang dan ditemukan oleh Seo Yun. Pak John sendiri pun mulai terbayang-bayang wajah Yeon Yun. Bahkan saat sedang bermantap-mantap dengan istrinya, ia masih memikirkan Yeon Yun. Singkat cerita, Pak John terjebak hujan yang sangat deras di sekolah. Ia pun mengurungkan niatnya untuk pulang dan menunggu hujannya reda. Tiba-tiba Yeon Yun datang berlari sambil kebasahan. Pak John pun mengajaknya untuk menunggu hujan reda di dalam. Karena kebasahan, Yeon Yun sangat kedinginan, apalagi ia hanya mengenakan rok pendek. Pak John yang tidak tega lalu meminta Yeon Yun mengganti bajunya yang basah dengan jaket miliknya. Akan tetapi saat berganti baju, Yeon Yun tidak bisa menaikkan resleting jaketnya dan seakan-akan memancing Pak John untuk masuk membantunya. Mau tak mau, Pak John harus membantunya dan berpura-pura tidak melihat belahan bukit kembar Yeon Yun. Awalnya, Pak John masih bisa menahan diri, namun tiba-tiba petir menyambar dan lampu pun padam. Yeon Yun lalu memeluk Pak John dan alhasil membangunkan si Johnny yang sedang tertidur. Pak John pun nekat memeluk dan melumat bibir Yeon Yun. Tiba-tiba ada penjaga sekolah yang melintas. Pak John panik dan membawa Yeon Yun bersembunyi di belakang meja. Saat bersembunyi, Pak John tak sengaja menindih Yeon Yun dan menutup hidungnya yang akhirnya membuat Yeon Yun pingsan. Setelah itu, Pak John melihat keluar dan mengecek keadaan. Tapi istrinya tiba-tiba muncul dan datang untuk menjemputnya. Pak John terpaksa meninggalkan Yeon Yun sendirian di kelas dan pulang bersama istrinya. Saat tengah malam, Pak John kembali ke sekolah untuk melihat keadaan Yeon Yun. Namun Yeon Yun tidak ada dan hanya menemukan ponselnya saja. Keesokan harinya, Pak John yang cemas lalu mencari-cari Yeon Yun di sekolah. Sampai akhirnya ia bertemu dengannya di atas atap sekolah. Pak John lalu mengembalikan ponsel Yeon Yun dan memintanya untuk jangan memberitahu siapapun tentang kejadian semalam. Mereka pun saling berjanji untuk merahasiakan hubungan mereka. Setelah itu, mereka berdua saling menghabiskan waktu bersama layaknya seorang kekasih. Namun Yeon Yun yang sangat bucin pada Pak John menuliskan kisah asmara mereka di internet. Hal itu pun membuat satu sekolah menjadi heboh. Keduanya lalu dipanggil dan mendapat teguran keras dari kepala sekolah. Namun untungnya Yeon Yun beralasan kalau tulisannya itu hanya imajinasinya saja. Mereka pun selamat dari hukuman berat dan hanya mendapat peringatan. Setelah itu, Pak John sangat marah pada Yeon Yun karena hampir membuatnya dalam masalah besar. Ia pun memutuskan untuk menjauhi Yeon Yun. Singkat cerita, Yeon Yun pun menjadi galau selepas dijauhi Pak John. Tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Setelah berhari-hari larut dalam kesedihan, akhirnya Yeon Yun memutuskan untuk tetap mengejar cinta Pak John dengan cara apapun. Yeon Yun nekat datang ke rumah Pak John dan mendekati istrinya.
Yeon-yun meminta Si-yoon untuk menjadi guru lesnya sebagai alibi agar ia bisa tetap dekat dengan Pak Jon. Bahkan hari itu, ia diizinkan menginap 1 malam oleh Seo-yun yang tidak curiga sama sekali. Hal itu dimanfaatkan oleh Yeon-yun untuk diam-diam masuk ke kamar Pak Jon dan mengajaknya bermain kuda-kudaan di kamar sebelah. Setelah itu, Yeon-yun pun hampir setiap hari ada di rumah Pak Jon untuk les dengan istrinya. Bahkan saat Pak Jon pulang, Yeon-yun bertingkah ia adalah istri Pak Jon. Meskipun di sana juga ada Seo-yun, melihat tingkahnya itu, Seo-yun mulai curiga dengan hubungan suaminya dengan Yeon-yun. Lanjut, Pak Jon yang sudah tidak tahan lalu menemui Yeon-yun dan memintanya untuk berhenti mengganggunya. Di lain sisi, saat Yeon-yun datang lagi, Seo-yun memutuskan untuk berhenti menjadi guru les Yeon-yun karena kelahiran bayinya sudah semakin dekat. Tiba-tiba, Yeon-yun muntah-muntah. Yeon-yun dengan raut bahagia berkata kalau ia hamil. Meskipun Yeon-yun tak bilang kalau ia hamil dengan siapa, tapi Seo-yun merasa curiga kalau itu hasil perbuatan suaminya. Keesokan malamnya, Seo-yun yang melihat suaminya keluar lalu mengikutinya dari belakang. Dan ternyata Pak Jon pergi ke apartemen Yeon-yun. Seo-yun yang melihat itu hanya bisa bersedih sambil menangis terseduh-seduh di luar. Sembari sang suami sedang indahui bersama wanita lain. Kemudian diperlihatkan Pak Jon berlutut dan meminta maaf kepada Yeon-yun. Ia mengatakan kalau ia mencintai istrinya dan langsung meninggalkan Yeon-yun. Lanjut, Yeon-yun datang menemui Seo-yun. Ia dengan sengaja menceritakan peristiwa mantap-mantapnya bersama Pak Jon kepada istrinya. Tak lama kemudian, Yeon-yun tiba-tiba pingsan. Ternyata minumannya sudah diberi obat bius oleh Seo-yun. Setelah itu, Seo-yun bersama rekan kerja Pak Jon yang bernama Min-soo lalu membawa Yeon-yun pergi ke tempat pengguguran. Seo-yun berencana menggugurkan kandungan Yeon-yun dan menyelamatkan perkawinannya dengan Pak Jon. Namun saat proses pengguguran, dokter mengatakan kalau Yeon-yun tidak sedang hamil dan bahkan ia masih ting-ting. Ternyata Yeon-yun selama ini mengalami gangguan jiwa yang mengakibatkan ia berimajinasi di luar nalar. Bahkan ternyata saat bermantap-mantap dengan Pak Jon, itu pun hanya imajinasinya saja. Seo-yun yang merasa lega lalu membawa Yeon-yun pulang ke rumahnya lagi. Tak berapa lama, Yeon-yun bangun dan histeris karena mengira bayi dalam perutnya telah hilang. Ia pun langsung mengamuk dan menyerang Seo-yun. Tiba-tiba Pak Jon datang dan melerai mereka. Sesaat kemudian, Seo-yun jatuh karena air ketubannya pecah. Ia lalu segera dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, bayinya lahir dengan selamat. Saat itu, Yeon-yun juga pergi ke rumah sakit untuk menemui Pak Jon. Tapi untuk menghindari agar tidak terjadi masalah, Min-soo mengantar Yeon-yun pulang. Di mobil, Yeon-yun sedang menyinggung kong kali kung Min-soo dan Seo-yun sebelumnya yang membuat Min-soo agak ketakutan. Setelah sampai, Yeon-yun lalu dengan brutal menggorok leher Min-soo sampai ia tewas. Yeon-yun yang semakin gila nekat menculik bayi Seo-yun. Ia lalu menelpon Seo-yun dan memintanya datang ke apartemennya. Sesampainya Seo-yun di sana, Yeon-yun memberitahunya kalau bayinya sudah ia masukkan ke dalam tangki air. Seo-yun yang panik lalu mencoba menyelamatkan bayinya dengan masuk ke dalam tangki air. Namun ternyata yang ia selamatkan itu hanyalah boneka. Yeon-yun kemudian menutup tangki air itu dan mengunci Seo-yun di dalamnya. Cerita berlanjut, Pak Jon datang dan berhasil menemukan bayinya di sebuah ruangan. Ia lalu lanjut mencari keberadaan istrinya. Tak berapa lama, ia melihat Seo-yun dalam tangki dan berhasil menolongnya. Sementara itu, Yeon-yun yang semakin frustasi berniat untuk mengakhiri hidupnya karena Pak Jon sudah tidak mencintainya lagi. Sesaat sebelum melompat, Pak Jon datang dan berusaha memujuknya. Namun, Yeon-yun tetap melompat sampai akhirnya Pak Jon masih bisa meraih tangannya. Akan tetapi, di saat terakhir Pak Jon sudah tak bisa mempertahankan genggamannya dan Yeon-yun pun sepertinya sudah pasrah. Alhasil Yeon-yun pun jatuh terjun bebas dan tewas seketika setelah menyentuh tanah. Di akhir film diperlihatkan Pak Jon mulai melanjutkan hidupnya bersama anak dan istrinya. Namun ia masih menyimpan rasa penyesalan atas apa yang telah dialaminya hingga mengakibatkan Yeon-yun meninggal. Dan filmnya pun selesai.